Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Friska Yunita Ashari, NPM 21 1055 20 1058, kelas 3A Teknik Informatika. Berikut saya akan mempresentasikan untuk tugas penilaian ujian tengah semester, mata kuliah Grafika Komputer. Soal yang pertama, jelaskan pendapat Anda tentang grafika komputer, tujuan dan manfaat grafika komputer. Pengertian grafika komputer. Grafika komputer atau computer graphics adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2 dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3 dimensi. Pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition. Grafika komputer sering dikenal juga dengan istilah visualisasi data. Tujuan grafika komputer. Yang pertama itu memperindah media. Tujuan dihadirkannya grafika yang pertama ini adalah untuk menambah nilai keindahan media tertentu. Jika seni grafika diaplikasikan di baju kaos, sudah pasti baju kaos tersebut akan nampak lebih indah. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, contoh baju kaos yang putih polos, tidak memiliki motif apapun. Tapi kita akan menerapkan grafika komputer, contohnya kita tambah motif batik. Tentunya pasti akan menambah keindahan di baju kaos polos tersebut. Yang kedua, sebagai media penyampaian pesan. Seni grafika adalah seni yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada siapa saja yang melihat. Dengan menggunakan media berupa grafis, maka pesan akan lebih bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk gambar yang lebih menarik. Kehadiran bentuk gambar yang menarik menjadikan orang rela memusatkan perhatiannya pada gambar tersebut. Nah, contohnya kita mendesain suatu flyer untuk mempromosikan sebuah kegiatan, contohnya webinar nasional. Jika penyampaian pesan yang terkandung dalam flyer tersebut itu membuat, tertarik orang, jadi, penyampaian pesan yang, terdapat di dalam flyer tersebut bisa sampai kepada orang yang melihatnya. Yang ketiga, menambah nilai jual sebuah produk. Nah, dengan adanya pesan yang disematkan dalam bentuk visual yang menarik, sebuah produk bisa ditingkatkan nilai jualnya. Mengingat banyak juga orang yang akhirnya membeli sebuah produk dikarenakan kemasannya yang menarik. Nah, saya punya contoh. Di sini ada, sebuah snack ya. Ini snack Tenggo. Dia desainnya menarik banget. Di sini ada, bentuk contoh wafer Tenggonya, terus di sini warnanya juga sangat tempting ya. Jadi membuat orang kayak, itu apa ya? Kayaknya menarik banget deh. Dari bentuk wafernya nih ada terdapat nih ya di sini. Jadi orang pengen penasaran nih, pengen tahu nih kan apa isinya. Jadi orang rela beli wafer ini karena kemasannya yang menarik. Nah, itu, salah satu contoh menambah nilai jual sebuah produk. Selanjutnya, manfaat grafika komputer. Manfaat grafika komputer di sini, saya sudah rangkum ada 6 manfaat grafika komputer yang saya cantumkan. Yang pertama, menunjukkan atau memberikan informasi tentang data yang paling tepat dan mudah dipahami. Nah, yang kedua, pembaca akan menerima lebih banyak informasi dalam waktu singkat. Ketiga, pembaca lebih tertarik karena penyajian datanya lebih menarik. Yang keempat, menunjukkan fakta yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, membuat proses komunikasi lebih cepat dan menarik. Yang keenam, mengelompokkan data yang terkandung dalam teks dengan cara terstruktur sehingga pembaca dapat lebih memahami isi dari seluruh teks. Nah, yang kedua, soal yang kedua itu jelaskan bagian-bagian dari grafika komputer dan 3 bidang yang ketergantungan dengan grafika komputer. Nah, bagian-bagian grafika komputer itu yang pertama ada geometri,
Itu mempelajari cara menggambar permukaan bidang. Yang kedua, animasi, mempelajari cara menggambar dan memanipulasi gerakan. Yang ketiga, perenderan, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Yang keempat itu citra atau imaging, mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar. Nah, ini aku punya beberapa contoh-contohnya. Yang pertama ini yang gambar kubus ini merupakan contoh dari geometri. Nah, kalau yang ini tuh dari contoh animasi. Jadi dia bergerak ya kalau animasi itu. Yang ketiga ini imaging atau citra. Nah, kalau rendering itu dalam pembuatan sebuah video. Nah, aku juga mau kasih contoh sebuah animasi. Nah, animasi ini biasanya, orang menggunakan untuk, mempromosikan sebuah, eee, merek ya, atau penjelasan produk. Ini contohnya. Nih, animasi itu termasuk gambar yang bergerak juga. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, dia mempromosikan, eee, tuh. Nah, biasanya animasi itu berupa gambar-gambaran yang unik-unik gitu. Jadi, biasanya untuk, penjelasan sebuah produk ya. Oke. Nah, beberapa bidang yang ketergantungan dengan grafika komputer. Yang pertama itu user interface, menjembatani pemakai dengan suatu perangkat agar pemakai dapat menggunakan perangkat tersebut dengan lebih mudah dan spontan. Yang kedua, CAD atau CAM, untuk merancang, menggambar, visualisasi, dan analisis. Perangkat lunak aplikasi CAD pada umumnya dilengkapi dengan beberapa windows yang memperlihatkan beberapa gambar objek dari sudut pandang yang berbeda, seperti tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan perspektif. CAD atau CAM ini untuk merancang, menggambar, dan visualisasi dan analisis. Nah, yang ketiga itu ada computer art. Biasanya seniman menggunakan berbagai macam perangkat lunak grafik dan kadang juga dilengkapi dengan hardware khusus. Computer art ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama commercial art. Aplikasi komersial art dapat dilihat pada desktop publishing, advertising, desain tekstil, dan sebagainya. Perangkat lunak yang digunakan antara lain adalah CorelDRAW, Macromedia Forehand, dan Adobe Illustrator. Biasanya ini untuk para desainer-desainer desain-desain. Biasanya desain untuk flyer atau segala jenisnya ini kan bisa nih menggunakan commercial art. Nah, yang kedua ada fine art, dapat dilihat pada penggunaan perangkat lunak grafis untuk pembuatan bermacam-macam gambar sesuai dengan gagasan dan imajinasi. Biasanya menggunakan draw program dan paint program. Yang ketiga, jelaskan perbedaan pixel, resolusi, dan intensitas. Pixel. Pixel adalah unsur gambar yang berupa titik kecil yang dihitung per inch. Sebenarnya dalam sebuah gambar yang ada pada layar HP kita atau layar laptop, itu merupakan sebuah kumpulan dari ribuan titik-titik atau yang disebut juga dengan dot. Nah, dari gambar ini nih, itu kumpulan dari ribuan titik-titik yang disebut juga dengan dot. Contohnya foto ya. Saya punya contoh. Bentar ya. Nah, saya punya contoh, flyer ini. Nah, ini pixelnya ini bagus ya. Nah, kalau kita zoom-zoom gitu, kita akan melihat sedikit titik-titik dot-dot gitu. Nah, ini karena dotnya itu saling bergabung, jadi membentuk sebuah pixel yang membuat flyer tersebut menjadi bagus ya kualitasnya. Nah, resolusi. Resolusi ini
Tingkat kerapatan atau jumlah piksel pada area gambar dan menjadi sebuah penentu kualitas pada suatu gambar. Jika resolusi dalam suatu gambar itu tidak bagus, maka gambar yang dihasilkan pun tidak akan bagus juga. Semakin tinggi resolusi pada sebuah gambar, maka akan semakin tajam dan jernih pula gambar yang dihasilkan. Satuan yang dipakai dalam resolusi diukur berdasarkan jumlah ppi atau pixel per inch, sedangkan untuk mengetahui jumlah pixel per inch kita dapat menggunakan dpi, dots per inch. Nah, ini contoh resolusi. Nih, bisa kita lihat ya. Tuh, dia kan kalau semakin tajam dia semakin bagus. Jadi itu contoh resolusi. Ketiga, intensitas. Intensitas adalah jumlah warna yang ada pada sebuah gambar. Intensitas bisa disebut juga dengan kedalaman warna suatu gambar. Piksel dengan intensitas pun saling terkait, di mana kumpulan piksel yang beragam warna akan mampu membentuk suatu pola pada gambar. Intensitas gambar mempunyai beberapa jenis warna, yaitu 256 warna high color, 16 juta warna true color, gradasi abu-abu atau grayscale, dan hitam putih black and white. Nah, ini intensitas ya. Kalau cuma 16 warna kan dia kayak agak buram. Kalau 256 warna dia agak lumayan bagus. Kalau 16,7 juta warna dia kayak jauh lebih bagus gitu ya kualitasnya. Nah, kesimpulannya itu piksel merupakan titik warna, resolusi merupakan titik kerapatan piksel atau jumlah piksel. Nah, resolusi berarti itu gabungan piksel-piksel ya. Nah, intensitas itu merupakan jumlah warna yang digunakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu sebutkan minimal 8 contoh penerapan grafika komputer. Nah, nih penerapan grafika komputer sama nih kayaknya ya. Yang pertama, user interface. Penggunaan grafika komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern pada saat ini biasanya dimanfaatkan untuk antar muka komputer atau interface, misalnya Windows dan Visual Studio. Yang kedua, membuat presentasi. Penggunaan grafika komputer juga meliputi pembuatan diagram-diagram, penggunaan grafis pada aplikasi otomatis perkantoran, misalnya Office. Cara ini juga menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point dan klik. Nah, presentasi saya ini merupakan suatu grafika komputer. Karena lihat nih, terdapat beberapa desain ya. Ini contoh seperti ini, bagian-bagian ini juga. Nah, makanya membuat presentasi itu juga termasuk salah satu penerapan grafika komputer. Yang ketiga, percetakan digital. Grafika komputer juga bisa digunakan pada aplikasi percetakan, pembuatan brosur, billboard digital, pembuatan buku, dan lain-lain. Nah, ternyata produk-produk itu merupakan suatu penerapan dari grafika komputer, teman-teman. Selanjutnya, chat atau chat yang tadi seperti saya sudah jelaskan juga. Terus kelima, ada seni dan komersil. Grafika komputer juga populer digunakan pada bidang seni dan komersil. Sebagai contoh aplikasi yang digunakan untuk membuat lukisan digital, pembuatan poster film, dan pembuatan iklan dan promosi produk-produk yang dijual online dan menggunakan media gambar. Saya punya contohnya juga. Ini merupakan salah satu contohnya. Nah, ini seni dan komersil. Jadi, ini juga termasuk penerapan dari grafika komputer. Nih ya, bisa teman-teman lihat. Nih, jadi didesain sendiri. Nih, bisa dibikin sendiri nih melalui beberapa aplikasi yang menunjang. Yang keenam, pengontrolan proses digunakan untuk melihat dan memonitor lokasi, webcam, dan semacamnya menggunakan aplikasi visualisasi data dan menghubungkannya dengan komputer melalui kabel USB. Nah, yang ketujuh, yang paling sering kita gunakan ya, itu adalah game. Permainan merupakan produk yang sangat disenangi bukan hanya oleh anak-anak, tapi orang dewasa juga menyukainya. Pada saat ini, game merupakan salah satu implementasi dari grafika komputer yang paling berkembang. Bahkan game sudah masuk dalam kategori olahraga yang masuk ke salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Nah, biasanya
game ini kan ada di smartphone ya. Jadi games ini bahkan udah masuk ke kategori olahraga, kategori e-sport ya. Nah, jadi beberapa yang semua rata-rata game itu menggunakan penerapan grafik komputer. Beberapa gamenya itu kayak contohnya Mobile Legends tuh. Itu kan, desain dalam gamenya itu menggunakan penerapan dari grafik komputer itu, teman-teman. Nah, yang kedelapan, visualisasi interaktif bisnis dan ilmu pengetahuan. Nah, terima kasih. Sekian beberapa penjelasan saya tentang ilmu grafika komputer untuk penilaian ujian tengah semester grafika komputer. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akan mencantumkan link presentasi ini di description box. Jadi teman-teman bisa klik link di description box untuk dapat mengakses portal yang telah saya buat ini. Terima kasih terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.